Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 1. Saya Dea Lese Putri dan rekan saya Iklima Muntaha, Dede Muhammad Faujan, dan Sohib Ilham. Kami kelompok 3 mewawancari kepada orang Tionghoa atau keturunan Cina mengenai tentang pemulihan hak-hak sipil masyarakat Tionghoa. Selamat siang, Bu. Ya, selamat Terima siang. kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dea Lese Putri dan ini rekan saya Iklima Muntaha dari SMA Negeri 1 Garawangi, kelas 12 MIPA 1, kelompok 3. Dan saya akan melakukan wawancara dengan Ibu hari ini mengenai pemulihan hak-hak sipil masyarakat Tionghoa pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, presiden kita yang keempat pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Yang kita ketahui, pada pemerintahan Gus Dur, pemerintah Indonesia dan komunitas Tionghoa mempunyai hubungan setelah masa Orde Baru yang telah memberikan berbagai pembatasan terhadap komunitas Tionghoa. Jadi pada masa saat itu, apa sih tindakan yang diambil oleh pemerintahan Gus Dur untuk memulihkan hak-hak sipil masyarakat Tionghoa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu pas zaman Orde Baru itu memang para Tionghoa keturunan tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Walaupun mereka di Indonesia sudah tinggal, udah punya anak, udah menikah, udah punya anak, udah punya cucu, tapi mereka nggak punya hak-haknya sebagai warga negara Indonesia saat itu karena dibatasin. Terus setelah era ganti presiden, udah mulai deh tuh Gus Dur memberikan kelonggaran kepada para WNI keturunan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak mempunyai KTP dan hak untuk berpolitik. Jadi artinya mereka saat itu diberikan kelonggaran untuk mempunyai KK, KTP, terus hak berpolitik, termasuk kayak untuk mengikuti pemilu tuh mereka jadi ada. Sebelumnya kan nggak ada, mereka memang dibatasi. Jadi setelah ada sebelumnya kan pembatasannya, Bu. Ada, Terus jadi sekarang jadi haknya lumayan dilonggarkan. Agak dilonggarkan, termasuk kayak itulah punya. Karena mereka kan udah punya udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu, artinya udah beberapa generasi. Akhirnya mereka pada punya KTP. Dengan punya KTP otomatis mereka bisa mempunyai hak politik. Setelah tadi kan ada kelonggaran kepada masyarakat Tionghoa, apakah tindakan Gus Dur memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat Tionghoa? Jadi setelah tahun 1998 itu kan terjadi kerusuhan besar tuh. Di situ lebih secara garis besar sih kayaknya nggak tahu lah di belakangnya itunya siapa ya, cuma lebih pada Tionghoa sama pribumi. Nah ketika 99 itu Gus Dur akhirnya memberikan kelonggaran. Nah mungkin maksudnya Gus Dur di 99 itu memberikan kelonggaran supaya kejadian 98 itu bisa enggak dong, kita nggak ada masalah apa-apa di antara pribumi dengan Tionghoa. Akhirnya di 99 itu kan diberikan kelonggaran berpolitik dan memiliki hak-hak warga negara. Nah setelah 99 itu terjadi kelonggaran, akhirnya ya berdampak besar karena beberapa keturunan Tionghoa itu mereka udah berani tampil, artinya misalkan perusahaan ini punya saya, udah jelas mereka udah punya KTP. Kalau kemarin mungkin pakai backupan yang depannya pribumi, belakangnya dia gitu. Nah karena mereka udah punya KTP, udah punya KTP, terus udah punya hak politik, akhirnya mereka tanpa malu-malu mereka udah jelas, ini punya saya gitu, tanpa harus di backup depannya orang pribumi dulu baru belakangnya si Tionghoa. Nah sekarang karena udah punya KTP, udah punya kakak, hak politiknya sudah ada, akhirnya mereka sudah berani tampil dengan ini perusahaan saya keturunan, ini perusahaan saya, ini anak buah saya, tanpa tadi itu backupan kayak gitu.
Makanya akhirnya Gus Dur setelah 98 yang ke 99 sampai 2004 itu dikenallah dia dengan tokoh yang eh, pluralisme, terus tidak membedakan antara si Tionghoa sama si pribumi. Akhirnya sudah mulai tergeser lah hal-hal yang kayak gitu karena Gus Dur sudah menyamaratakan antara yang pribumi dengan Tionghoa gitu. Berdampaknya udah lumayan bagus lah, udah lumayan jauh gitu ketimbang sebelumnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah pemerintahan Gus Dur melakukan tindakan dan pencegahan terhadap diskriminasi masyarakat Tionghoa di Indonesia? Iya, setelah sudah mulai memberikan hak-haknya kepada warga keturunan dan Tionghoa, akhirnya Gus Dur juga meresmikan agama Konghucu. Agama Konghucu dijadikan agama resmi di negara Indonesia. Artinya dijadikan selain resmi otomatis jadi tanggalnya jadi tanggal merah, masuk dalam 5 besar kan. Terus juga diberikan juga mereka boleh merayakan Imlek dengan perayaan barongsainya di daerah-daerahnya itu udah boleh. Kalau dulu kan nggak boleh. Barongsai kan ketika itu kan dia gede banget kan, gede. Terus ada juga sih yang kecil, cuma biasanya kalau di yang orang-orang menengah ke atas tuh dia biasa barongsainya gede, jadi yang ngikutinnya gede, jadi udah kayak anak-anak kan keliling, jadi udah boleh setelah si Gus Dur itu dibuktikan dalam keputusan Presiden nomor 6 tahun 2020 di mana Konghucu saat itu dijadikan agama resmi di negara Indonesia. Juga akhirnya dengan kayak gitu Gus Dur juga mengikis perbedaan antara si pribumi sama si Tionghoa. Udah mulai terpapas, biasanya kan nge-gap, sekarang udah mulai lebih membaur lagi gitu. Berarti kalau hari Imlek tuh di Kota-kota Tionghoa besar atau Cina itu suka mengadakan acara besar-besar gitu ya? Ya. Kalau di Jakarta mah banyak tuh barongsai, kayak di daerah-daerah Glodok tuh banyak, daerah-daerah Pluit itu banyak acara-acara kayak gitu. Gede-gede. Dan kebanyakan kalau kayak gitu yang hadir juga nggak hanya warga keturunan doang, orang-orang Betawinya juga banyak pada menyaksikan acara-acara barongsai. Sementara kalau dulu kan pada nggak berani, terus pada ngumpet-ngumpet gitu. Kalau sekarang mah barongsainya gede-gede, kembang api gitu tuh. Sekarang udah jadi bukan itu, jadi seolah-olah udah jadi hiburan warga Indonesia, di mana di daerahnya masing-masing. Misalkan di Jakarta yang menikmati nggak cuma orang Konghucu doang, jadi warga Jakarta juga bisa ikut membaur, ngeliatin di situ gitu, nonton sampai acara barongsainya selesai. Mungkin kalau di pelosok-pelosok enggak, karena mungkin masih sangat minoritas, cuma kalau di Jakarta udah. Berarti toleransinya masih dapat ya Bu? Dapat. Udah lebih mengena, lebih membumi, lebih merakyat. Baik, pertanyaan yang keempat, bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan Gus Dur dalam memulihkan hak-hak sipil masyarakat Tionghoa? Jadi setiap kebijakan itu kan pasti ada positif, ada negatifnya. Termasuk dalam hal yang tadi itu, yang memberikan hak-hak politik. Yang kita ambil yang positifnya aja, yang positifnya kayak tadi itu. Minoritas Tionghoa itu sudah bisa berpolitik, sudah bisa menduduki hak-haknya dalam pemerintahan. Misalkan dari yang gampang-gampang aja, dari tokoh-tokoh masyarakat, warga Tionghoa ada yang jadi ketua RT, ada yang ketua RW gitu. Itu warga Tionghoa udah bisa menduduki posisi-posisi itu. Kalau dulunya kan biasanya yang pribumi aja, mungkin karena kerasa yang pribumi juga kan ini wilayahnya dia, yang ngerti wilayah itu dia gitu. Nah sekarang dengan adanya kebijakan itu, si warga Tionghoa udah bisa menduduki posisi-posisi itu. Juga Gus Dur juga memperjuangkan hak minoritas juga, seperti membuka para
warga Tionghoa untuk berpartisipasi dalam menyuarakan toleransi beragama. Yang non Tionghoa Lebaran udah nggak ragu lagi mengunjungi yang Tionghoa. Yang Tionghoa juga ketika acara umat Islam, acara Nasrani juga udah nggak ragu lagi untuk berkunjung atau bersilaturahmi atau berperan serta dalam acara-acara kayak gitu. Pertanyaan yang kelima, bagaimana dampak positif dan negatif dari kebijakan Gus Dur tersebut? Untuk dampak positif ya, itu salah satunya adalah pemberian kebebasan beragama, di mana di situ masing-masing agama dengan 5 agama itu masing-masing sudah bebas beragama, beribadah, merayakan hari-hari kebesarannya tanpa harus sembunyi-sembunyi. Kebebasan kedua itu peningkatan demokrasi, di mana peningkatan demokrasi ini di mana hak-hak politik si para etnis Tionghoa ini dia sudah bisa mengikuti acara-acara di masyarakat, termasuk salah satunya adalah turut serta dalam pemilihan suara pemilu. Di situ mereka udah. Terus sama dampak positifnya lagi itu ketika terjadi ketegangan di Maluku, itu Gus Dur bisa sedikit mengurangi ketegangan, dimana di Maluku itu ada konflik etnis. Nah, Gus Dur bisa agak menurunkan frekuensi ketegangan di Maluku. Itu dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya, di sini kita lihat ada pertama itu adanya ketidakstabilan pemerintahan. Karena setiap keputusannya si Gus Dur ini menimbulkan perdebatan, di mana perdebatannya itu karena sebelumnya pemerintahan sebelumnya tidak berani mengambil keputusan kayak zamannya eranya si Gus Dur nih. Makanya si Gus Dur yang lain bilang A, dia bilang B. Nah, akhirnya pasti banyak kontroversi kan. Nah, kontroversinya itu udah tingkat tinggi dah. Dengan adanya kontroversi ini yang bikin pemerintahannya si Gus Dur ini nggak lama, karena banyak sama-sama bersitegang yang di atas. Banyak yang ini ya. Pro dan kontra, karena kan sebelumnya ya ketika Gus Dur mau B aja sendiri, mau C aja sendiri, makanya akhirnya menimbulkan banyak konflik di atas. Mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, akhirnya makanya pemerintahan Gus Dur nggak bertahan lama. Untuk dampak negatifnya ini lagi terjadi krisis ekonomi, di mana krisis ekonomi ini serius dan berkepanjangan, di mana kita bisa lihat sini melemahnya nilai tukar rupiah, terjadi inflasi, juga tekanan-tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Saat itu memang lemah, dilala dia kan peralihan dari 98 ke 99 itu sampai akhirnya 2021 ya, itu benar-benar nilai tukarnya udah Indonesia benar-benar begini tuh. Dari dolar 98 itu dolar cuma 2.000, 98 dolar itu jadi 14.000 sampai 21.000. Era Gus Dur itu ya udah di angka itu aja, bayangin dari 2.000 naik dolar jadi 14.000, jadi sampai 21.000 tertingginya. Di eranya Gus Dur ya itu 14, 17, 18, makanya dia berkepanjangan tuh krisis ekonominya pas di eranya si Gus Dur itu. Makanya inflasi udah ampun-ampunan, terus nilai tukar rupiah anjlok, makanya berkepanjangan. Gimana, ada yang mau ditanya lagi ya dia sama Iklima? Tidak, baik, sudah cukup Bu, terima kasih atas bantuan kerjasamanya. Benar, nggak ada yang mau ditanya lagi? Enggak, terima kasih ya Bu. Dia ada yang mau ditanya lagi ya? Udah sedikit paham tentang hak-hak pemulihan masyarakat Tionghoa ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga saya harap apa yang Ibu tadi disampaikan bisa menjadi bermanfaat buat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.